Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang adik sekalian yang dirahmati Allah. Salam kenal, semoga adik sekalian dalam keadaan sehat, kuat, semangat dan diberkahi Allah SWT. Ya, pada kesempatan yang indah ini, izinkan saya Ustadz Jalal untuk membersamai adik-adik sekalian yang insya Allah ke depan kita akan belajar selama 4 sampai 5 kali pertemuan tentang kewirausahaan. Nah, bersama Ustadz Jalal insya Allah Ustadz Jalal menghendaki di sini bukan mata pelajaran kewirausahaan adalah bukan mata pelajaran yang tidak penting Selain masuk nilai rapot mapel kewirausahaan adalah mapel yang bisa merubah hidup kita Mapel yang bisa merubah hidup kita Jadi insya Allah di pertemuan pertama ini Ustadz ingin membawakan tema tentang Muslim berdaya. Nah, Muslim berdaya. Jadi kita kalau misalkan mau ibadah umroh, mau haji kalau punya materi mudah insya Allah bisa. Tapi kalau nggak punya kalau kita tidak bisa menabung, tidak bisa punya penghasilan yang cukup untuk kita sisihkan, tidak tercapai. Tat ada yang bisa haji kok Tat dengan dibantu orang, umroh dibantu orang. Nah, itu kan sebagian kecil tapi secara umum sunatullahnya. Nah, jadi kita tidak akan bisa beribadah dengan sempurna dengan paripurna tanpa kita berdaya. Mau sedekah melihat saudara kita lingkungan kampung kita ingin berbuat sesuatu, kita akan bisa berbuat lebih besar, ibadah kita lebih maksimal tauhid kita lebih melebar jangkauan kemanfaatannya tauhid sosial kalau kita punya kekuatan sebagai muslim yang berdaya. Nah, muslim berdaya itu adalah muslim yang kuat secara basis ekonomi. Tapi tidak sekedar jadi pengusaha saja. Pengusaha seperti apa yang kita harapkan Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi gini orang soleh itu sangat penting untuk berdaya sekali lagi karena kalau kita bisa soleh, maka ibadah kita adalah ibadah yang punya izah, ibadah yang punya kemuliaan dan paripurna. Kasihan kalau ada orang muslim misalkan mau ngaji, mau rajin ngaji ini ikhwan mau rajin ngaji tapi sama orang tuanya malah disuruh buat nyari-nyari kerja Thomas, ragu ngaji terus lah. Kasihan kan? Nah, maka dari itu penting sekali kita menunjukkan seorang muslim yang soleh tapi juga punya kekuatan, punya perancangan karir yang bagus. Nah, akhwat jilbabnya gede, rajin ngaji dan seterusnya dikatain sama orang tuanya, buat jangan besar-besar jilbabnya nanti jadinya susah. Loh, tapi kita seorang muslimah nanti, saudara kita muslimah yang jilbabnya gede juga bisa berdaya. Nah, kita bisa tunjukkan pada orang tua, karya bisa bagus dan sebagainya. Maka dakwah ini harus ada izah. Dakwahnya harus ada izah. Dakwah ini harus ada izah. Dakwah ini harus ada izah jika ingin. Nah, dakwah ini harus ada izah jika ingin mendapatkan jangkauan dakwah yang lebih luas dan bermakna. Maka dari sekarang kenali berlian diri. Ini setanda kenali berlian diri. Kenali berlian diri. Apa itu berlian diri? Kekuatan kamu di mana sekarang? Nah, bedakan antara passion dan hobi. Kalau hobi sekedar senang antara hobi dengan passion. Nah,
Kalau hobi cukup seneng, tapi kalau passion, seneng dan menghasilkan. Nah, ada yang jago seneng baca Quran, qiraahnya bagus, oke hobi, berpahala dan menghasilkan. Nah, nikannya Rahman, si fulan pinter ngaji, diundang oleh orang tuanya Rahman. Ngaji seneng, pulang-pulang malah sangoni amplop. Nah, bukan untuk mencari penghasilan semata, tapi malah digaji, disangoni. Nah, itulah hobi yang menghasilkan disebut dengan passion. Oke, jago Corel Tat, saya jago gambar, oke, jadi seorang desainer. Ya. Saya jago fotografi, Tat, oke, apa, konten creator dan sebagainya, oke. Saya pinter ngomong, Tat, oke, public speaking, guru, motivator dan sebagainya. Kenali berlian dirimu, ya. Segera temukan. Apa berlian dirimu? Oke ya, apa berlian dirimu? Segera temukan. Nah, ini yang perlu Ustadz sampaikan ya. Jadi kejayaan Islam dulu ya. Ini waktu kejayaan ya. Waktu kejayaan Islam ini ya, kita pernah punya kekuatan. Waktu kejayaan ini yang perlu kita sampaikan. Jadi tidak semata-mata kejayaan Islam itu terjadi karena kebetulan. Ingat apa faktor utamanya? Islam menguasai waktu itu 20 juta meter persegi ya. Ya, ketika ya seukuran 20 negara Timur Tengah lah. Jadi ketika tahun 14 sampai 20 Hijriah. Dimulai saat perang Qadisiyah, dimulai saat bin Abi Waqqas melawan Persia 300.000 pasukan ya. Atau perang Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi timur Islam menguasai Persia, barat Islam menguasai Romawi, luar biasa. Tapi ada yang perlu kita kenalkan, perlu kita populerkan. Apa penyebab kemenangan dan kekuatan Islam bisa menghegemoni seluruh ya, kekuasaan yang sangat besar itu, bisa membuat rahmah sebesar itu. Ya, Islam datang sebagai rahmah loh ya, bukan menjadi penjajah. Kader Islam di sana. Jadi penaklukan militer ini penting kita kabarkan kepada saudara muslim kita. Penaklukan militer ya, penaklukan militer itu haruslah dipandang dari sudut pandang ekonomi. Ini penting banget. Ya, jadi ini kadang tidak dibahas, kok bisa jaya Islam, ya karena dia punya sudut pandang ekonomi yang selain kompetensi tahajud yang luar biasa ya, keimanan yang dahsyat juga ya, tapi ini penting kita kabarkan selain kompetensi tahajud, keimanan yang dahsyat spiritual, ya ini bahwa penaklukan militer itu juga harus dipandang dari sudut pandang ekonomi. Ya, ini kadang sering dibahas sekali lagi ya. Jadi kapan sebuah negara itu bisa mikirin militer ya, mikirin pertahanannya secara bagus. Ya tentu tentang yaitu ketika tentang internal domestiknya itu sudah beres semuanya. Nah, contoh negara mana yang sekarang pertahanan pertahanan dan sistem informasi, sistem perangnya nanti canggih dan berkualitas disegani mana ya? Ya jelas ada Amerika Serikat, ada Turki, ada Cina. Ya, mereka internal Korea ya, mereka internal domestiknya bagus, sudah beres. Rakyat nggak ada yang kelaparan-kelaparan, hutangnya nggak banyak. Iya kan? Nah, maka kekuatan ekonomi sangat penting. Nah, ini perlu garis bawahi. Nah, nah, ini penting sebelum ke masa kekuatan ekonomi masa Islam ya, setelah sepeninggal Rasulullah ya, apa yang dipersiapkan dulu ini? Iya, 13 tahun pertama. Di Makkiyah itu belum bicara tentang ekonomi, bicara pasar, undang-undang dan sebagainya. Namun Rasulullah ya atas izin Allah, itu kemauannya Allah berarti ya menurunkan firman-firman tentang pembangunan mindset atau adab gitu ya. Pembangunan jiwa. Maka yang namanya mendidik saudagar itu adalah mendidik adab sungguhnya ya. Ya, mendidik jiwa yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum bicara tentang bisnis dan usaha. Maka yang dibangun dulu adalah tentang komunitas dulu, tentang loyalitas dulu waktu itu Rasulullah di masa 13 tahun pertama. Maka lahirlah para saudagar muslim yang kemudian punya iman yang bagus, ya kekuatan yang bagus. Ya, punya visi akhirat yang luar biasa dahsyat. Jadi visi akhiratnya datang dulu ya, kekuatan spiritualnya udah matang ya, dibina Rasulullah, baru nanti Rasulullah kemudian setelah 13 tahun pertama Makkiyah ini baru bicara tentang ya sistem
produksi, ekonomi, pasar, dan sebagainya. Lah inilah baru saat hijrah ke Madinah, Rasul baru bicara entity ya. Nah, Muhajirin, Quraisy didorong Rasulullah untuk tetap fokus ya, fokus bertahan pada kompetensi yaitu dagang, ya, bisnis, fokus dagang. Lah Ansor ya diharapkan Rasulullah fokus berkebun. Ya, ini penting ini agar muncul apa? Pusat-pusat perkebunan di Madinah. Nah, ini penting dalam dunia bisnis ini adalah menguasai produksi, ya, menguasai produksi, menguasai hilirnya. Eee, jadi dari hulu sampai hilir itu harapannya kalau mau kokoh bisnisnya itu dikuasai, yaitu produksi. Kalau hanya bermain di supplier ya nanti kalau produksinya dia mau main, mau nimbun ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, kayak gitu. Maka Rasulullah itu luar biasa pada bisnisnya. Apa, didorong untuk menguasai produksi, ya diciptakan perkebunan perkebunan pusat-pusatnya gimana. Nah, baru setelah selesai produksi Rasulullah membuat pasar. Yahudi Ka'ab tidak terima dan merusak pasar Rasulullah. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini ya, jadi kalau udah bergerak di bidang ekonomi dahsyat itu nanti umat Islam tentunya ada perlawanan dari yang tidak suka itu. Nah, maka Rasulullah tetap sabar, tenang. Besok kita buat pasar yang lebih besar lagi kata Rasulullah. Wah, ini visi yang mentenagai, visi yang mentenagai ya, visi yang mentenagai ya. Nah, kemudian sistem ekonomi kan dibangun dari kekuatan spiritual yang bagus, sistem akidah yang bagus, visi misi yang bagus, maka sistemnya juga bagus. Nah, pasar pada zaman Rasulullah itu adalah sistem wakaf. Ini luar biasa. Jadi tanahnya tidak nyewa, langsung bisa buat. Jadi tanahnya adalah tanah yang diwakafkan. Seperti masjid juga sistem yang datang duluan boleh buka pasar. Nah, nggak boleh ada pengurangan riba dan seterusnya. Nah, terjadi di pasar Manahah. Nah, komplek memanjang ya sampai Uhud ya Rasulullah itu mengawasi pasar di waktu duha. Wah, kalau dulu namanya muraqib. Maka ada sebuah hadis yang ya ma'syarat tujar ya para pedagang itu diingatkan yang mungkin ada jual beli yang kurang bersih, kurang jujur ya kurang jujur diusahakan jujur ya benar muslim ya, tapi yang kurang bersih sedikit, ada kurang apa dikit itu dibersihkan dengan sedekah. Istilahnya membersihkan rezeki dengan dengan sebagiannya disedekahkan atau kemudian ibadah-ibadahnya, duhanya gitu toh. Ada duha atau ada sholat sunnah gitu. Itu yang diingatkan Rasulullah. Dulu namanya apa? Muraqib, pengawasan di waktu duha itu Rasulullah itu kayak polisi ya. Rasulullah SAW juga duduk di antara pasar dan tempat memanah berkuda ada tempat ya, satu tempat yang itu di antara pasar dan tempat berkuda. Itu menyimbolkan sesungguhnya itu simbol bahwa maknanya apa ya sekalian, ini menurut ahli sirah itu jika ada masalah yang akan cepat selesai ya, itu kuncinya di mana kalau mau cepat selesai, sumber dayanya ada dan dekat yaitu di pasar. Ini sistem pertahanan, sistem perang, kiri adalah ekonomi. Nah, itu simbol bahwa Rasulullah ingin menunjukkan ya pertahanan, pertempuran, perjuangan itu didukung oleh kekuatan ekonomi yang disiapkan dan disistem. Mmm. Kemudian kalau udah kayak gitu, udah kokoh, ya ini yang menggeser produksi dan dominasi Yahudi di Madinah. Yahudi udah otomatis akan melipir keluar sendiri dan akhirnya suatu kejadian muslimah disakiti di pasar Qainuqah, eee, maka kekuatan politik yang mengusir semua Yahudi dari Madinah. Di pasar Qainuqah ya kekuatan muslim di situ luar biasa. Kekuatan muslim di Madinah waktu itu luar biasa, Yahudi aja udah lari kemudian karena tidak punya izzah, lebih punya izzah muslimin ya. Orang senang belanja ke muslimin karena jujur, timbangan nggak dikurangi malah karena dilebihkan. Jujurnya luar biasa. Oh belanja deh ke tempat orang muslim, ya, timbangannya anget kayak gitu. Nah ini dia, kapan bisnis itu disebut bahagia sekalian ya, penting loh kita itu. Nah, jadi mungkin nanti kan penting ini butuh kemapanan, ya. Orang tua kita boleh kaya, orang tua kita boleh berdaya, tapi apakah menjamin kita juga seperti orang tua kita? Tidak. Paling orang tua kita bisa membiayai kita sampai kapan? Ayo. Paling cuma sampai saat kuliah, nikah paling mentok. Apakah orang tua kita akan ngurusi anak kita? Ayo.
memberikan susu untuk anak buah hati kalian semuanya. Tidak, kita harus berdaya untuk membina keluarga ke depan. Nah, jadi sebelum ke sana, dikuatkan kembali tentang fitrah kehambaan, tentang visi misi akhirat, ya, tentang kontribusi kalau sahabat yang dibangun ya, dia ingin berbuat sesuatu untuk agama, tentang kokoh ekonomi ya harapannya kokoh dalam beragama juga. Ada sebagian rezeki yang disedekahkan, ya, ada kekuatan peran dalam keagamaan, maka narasi dan narasi kontribusi. Kalau yang terkini misal ya Mas Dewa Eka Prayoga itu luar biasa itu. Cek aja di YouTube itu ratusan ribu atau bahkan luar biasa penontonnya. Di YouTube banyak sekali yang menggunakan ilmu beliau. Instagram luar biasa dahsyat, pengaruhnya di sosial media. Karena selain dia soleh, ya, keteladanan beliau dalam seorang saudagar muslim yang soleh luar biasa. Bahkan perusahaan-perusahaannya, sedekah bantingannya ya, sedekah rutinnya, luar biasa untuk umat itu ya. Ya kalau pengusaha muslim ya, misinya pengen punya kapal pesiar, mobil mewah ya, apartemen, pamer mobil sini, pamer apa yang baru itu kita kan berarti dipertanyakan itu. Kita belajar ilmunya di mana, ngajinya kemana, kok sampai visinya kayak gitu. Ya. Oke ya, nah ini terakhir ya. Penting suatu pengusaha itu ingin kokoh, ingin dikatakan dalam naungan Allah, dalam lindungan Allah ya. Bisnis kita bisa survive atau running ya. Kapan disebut bangkit seperti itu? Yaitu ketika Allah terlibat dalam bisnis kita. Seperti kata Umar ya, kalian itu berbekalan yang terbatas. Ya, saat perang itu terbatas ya, sekian ribu lawan 300.000. Nah, jumlah kalian sedikit, senjata kalian lebih lemah. Tapi kalau kita punya kekuatan spiritual yang bagus, punya visi misi yang bagus, ya, punya amal soleh yang bagus, maka malaikat akan turun bersama usaha kita, menemani ikhtiar kita. Allah SWT yang menemani, ya, meridai usaha kita. Surat Al-Anfal ya. Istastaghitsu narabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin ya minal malaikah murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah kata Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, itu contoh bahwa alaihimus sakinah wa malaikah. Insyaallah barokah itu ada ketika kita sudah kuat sebelum bisnis ya. Siapkan visi misi dulu, harus berniat ya. Harus berniat bukan sekedar kaya, bukan sekedar kuat secara ekonomi mapan, bukan, tapi adalah ingin kita kokoh sebagai muslim yang berdaya, bisa beribadah dengan paripurna, kayak gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari sekalian. Ya, semoga yang menyimak video Ustadz dari awal sampai akhir sungguh-sungguh mendapatkan barokah dari Allah. Dimudahkan urusannya, sukses masa depannya. Oke, billahi hidayah wa taufik. Ya, ingat dicatat ya sebelumnya ya. Mohon maaf dicatat. Yang penting-penting. Ya, besok ujiannya juga kemungkinan besar Ustadz ambil dari sini tentang ayat-ayat, tentang kalimat-kalimat tertentu ya, tentang konsep-konsep kayak gitu ya. Selamat berjuang ya. Barakallahu fikum. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.